warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak 10-1, apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap menerima pembelajaran? Sudah. Oke, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Tempat duduk siap gerak. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Gunung absen dulu ya. Abdul Somad Ihsani, Aira, sini Hayati, Alvano, Ana Rafika, Akila, Arga Pita, Cindy Nur Aprilia, Domu Bebeluset, Eva Nur Apriliani, Eza Panhafid, Fathans, Pawas, Hidayat Anan, ya, Imelda, Jihad, Yandra, Laili, Lisa, Lutfiana, Amzah Denis, Muhammad Alan Maulana, Muhammad Dafa, Muhammad Khairul Nizam, Naisa Okta Safira, Nafiatul Muhimah, Namira, Nur Afia Ali, Putri Amalia, Owi sakit ya, Siva, Sylvia Dwiriani, Suci Ramadhani, Sakira, Talita, Zilda Azalia. Oke. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir pada hari ini. Nah, supaya kalian fresh, kita senam otak dulu ya. Kalian dengarkan gerakan yang ada di layar. Oke? Kita sama-sama nanti. Coba yang belakang lagi. Dari manfaat senam otak nanti bisa meningkatkan konsentrasi. Yuk, semuanya yang
Tirukan kata saya ya. Kalau saya ngomong apa, tirukan. Bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Ayam, bebek, ayam, bebek. Ayam, bebek, ayam, bebek. Ayam, 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 bebek, bebek. Ayam, 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 bebek, bebek. Ada berapa ayamnya? 3. Salah. Salah. Lagi ya. Bebek, ayam, ayam. Ayam, bebek, ayam. Bebek, ayam, bebek, ayam. Ada berapa bebeknya? 6. Salah. Salah. 8. Cluenya adalah tirukan ucapan saya. Oke, lagi ya. Bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Ayam, bebek, bebek. Ayam, 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 bebek, bebek, bebek. Berapa bebeknya? Berapa bebeknya? Kasih tepuk tangan sekali. Baik anak-anak, kemarin kita sudah mengetahui pengertian dari coding dan KA ya. Hari ini kita akan masuk pada pemecahan masalah dan algoritma dasar. Karena sebelum kita tahu masuk ke codingnya, kita harus tahu apa itu algoritma dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami konsep algoritma, kemudian mengenal antarmuka dan blok dasar Scratch, kemudian membuat program sederhana menggunakan Scratch. Jadi nanti kita hari ini akan membuat game sederhana ya dengan Scratch. Kalau kita membuat program, itu berarti kita akan memecahkan sebuah masalah. Nah, ketika kita memecahkan masalah atau membuat program, ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memahami masalah itu sendiri. Kemudian merancang resep atau penyelesaian berupa algoritma. Jadi nanti setelah tahu masalahnya, dirancang nih, harusnya nih kita ngapain aja kalau punya masalah seperti ini. Kemudian algoritma itu tadi berubah menjadi bahasa pemrograman. Baru setelah itu program yang sudah jadi diuji terlebih dahulu, apakah sudah betul, apakah sudah bisa menyelesaikan masalah itu atau belum. Nah, sebelum kita masuk ke algoritmanya, kalian pernah mendengar apa itu algoritma? Sudah apa? Lupa. Oke. Algoritma adalah sekumpulan instruksi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, algoritma ini merupakan jantung dari program. Ya, sebelum kalian membuat program, sebelum seorang programmer itu membuat program, yang dilakukan yang pertama kali adalah membuat algoritmanya, membuat langkah-langkahnya. Sebagai contoh algoritma ya, misalnya saya mau ke pasar Jetis nih. Ke pasar Jetis itu saya harus kemana dulu kalau dari Semandang? Coba siapa yang mau memberikan langkah-langkahnya? Siapa? Boleh. Kalau misalnya saya keluar dari SMA ini, dari Semangga, saya harus kemana? Belok kemana? Begitu saya keluar ke gerbang, belok kanan terus lurus terus kanan lagi terus sampai. Nah itu urutan langkah-langkah. Misalnya saya tulis belok kanan, kemudian lurus, belok kanan lagi, lurus lagi. Nah itu yang disebut algoritma, urutan dari perintah-perintah itu. Oke, sudah mudeng? Sudah mudeng kira-kira? Oke. Nah, contoh lagi, misalnya ini ada algoritma membuat kopi instan. Ada siapkan gelas, kemudian buka kopinya, kemudian masukkan ke dalam gelas, tuangkan air panas, aduk sampai kopi larut, kemudian kopi siap dinikmati. Urutan langkah-langkah ini yang disebut algoritma.
direpresentasikan atau disajikan dalam bentuk diagram. Nah, diagram yang digunakan untuk menyampaikan atau mempresentasikan langkah-langkah tadi disebut diagram alir atau flowchart. Nah, diagram alir adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Nah, ini adalah lambangnya dari flowchart tadi. Kalau ini elips ya, disebut terminal, digunakan untuk menyatakan permulaan atau akhir dari sebuah program. Nanti jadi setiap flowchart yang dibuat itu harus diawali dan diakhiri dengan terminal namanya ya. Jadi mulai dan selesai. Kemudian ada ini namanya apa? Ini jajaran jenjang untuk input atau output ya. Jadi ketika ada proses masukkan atau input, itu berarti nanti lambangnya ini. Kemudian ada persegi panjang adalah lambang dari proses, menyatakan tindakan atau proses. Kalau misalnya tadi membuat kopi ada yang siapkan gelas, aduk sampai larut, itu menggunakan persegi panjang. Kemudian ini ada belah ketupat untuk decision atau keputusan. Nah, ini kira-kira kalau tadi algoritma membuat kopi instan itu digambarkan dalam bentuk flowchart itu seperti ini. Mulai ya, pertama harus ada mulai. Kemudian siapkan gelas, karena dia kegiatan makanya digambarkan dengan persegi panjang. Buka kopi kemasan, ini juga persegi panjang. Kemudian karena dia insert atau memasukkan, itu berarti pakainya jajaran jenjang. Masukkan kopi ke dalam gelas. Kemudian tuangkan air panas, itu juga insert ya, memasukkan menggunakan jajaran jenjang. Kemudian ada kegiatan lagi mengaduk kopi. Aduk kopi sampai larut menggunakan persegi panjang dan selesai, ditutup dengan selesai. Nah, ini. Saya mau membuat kopi hitam, ya. Kopi yang hitam ya, bukan yang saset, bukan yang instan. Kemudian saya masukkan input kopi, gula, dan air panas. Itu menggunakan ini lambangnya, jajaran jenjang. Kemudian aduk dengan sendok, itu menggunakan persegi panjang ya lambangnya. Nah, ini ada decision nih, ada simbol belah ketupat ini. If terlalu manis, jika terlalu manis ya, maka kalau ke bawah masukkan input kopi. Kalau terlalu manis ditambahkan kopi. Tapi kalau ke kanan ini, if terlalu pahit, jika terlalu pahit maka input gula. Berarti kurang gula. Nah, kemudian diaduk lagi nih. Jadi nanti setelah mengaduk yang pertama itu terlalu manis atau terlalu pahit, dicicipi dulu. Kalau terlalu pahit tambahkan gula, kalau terlalu manis tambahkan kopi. Kemudian aduk lagi. Apakah sudah pas? Ya. Jika belum, diulang lagi nih. Apakah terlalu manis atau terlalu pahit? Ya. Diulang lagi nih kalau belum pas. Kalau sudah pas, kopi siap dihidangkan. Kemudian ini ada simbol elips ini, start dan selesai. Oke, sampai sini sudah paham? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, coba Buding pengen kalian membuatkan saya sebuah flowchart atau algoritma cara memasak mie instan goreng. Jadi yang pertama, yang kedua memasak nasi dengan rice cooker. Ya, kalian tulis di buku tulis, kemudian nanti ada perwakilan
atau beberapa anak yang saya tunjuk untuk maju, dan yang lain nanti bukunya dikumpulkan. Oke, silakan dikerjakan. Anak-anak sudah jadi algoritma nasi goreng apa? Mie gorengnya? Siapa yang mau maju? Oke, Anda maju silakan. Ini di papan tulis ya. Oke, yang lain memperhatikan ya. Coba. Memang mungkin urutannya tidak sama. Kadang kan ada yang nyiapkan bumbunya dulu, ada yang direbus dulu. Nah, mulai. algoritma yang dibuat oleh Mas Andra ya. Mulai dengan silinder benar. Siapkan panci berisi air. Algoritma membuat mie goreng tadi ya. Siapkan panci berisi air, kemudian letakkan panci di atas kompor dan nyalakan kompornya. Oke. Masukkan bumbu mie goreng instan ke piring. Kemudian masukkan mie ke dalam panci berisi air mendidih. Oke, dia menyiapkan bumbunya dulu, baru dimasukkan minyak.
Kemudian masak sampai matang. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan. Masukkan mie ke dalam piring, aduk hingga tercampur rata dan selesai. Oke, betul ya. Berbeda dengan jawabannya Mas Andra? Saya. Aira beda. Ya. Oke, silakan. Aira gimana tuliskan bukan? Ya. Tulis. membuat mie goreng instan. Procesnya, mulai kemudian siapkan panci berisi air, siapkan piring, kemudian buka mie, masukkan ke dalam panci. Setelah itu rebus mie. Setelah merebus mie, tuangkan bumbu ke piring, tiriskan, aduk mie, selesai. Masukkan bumbu ke dalam piring. Itu apa salah?
Sony coba. Betul masalah? Oke. Oke, tadi yang apa? Algoritma membuat mie goreng instan sudah maju 2 orang. Sekarang yang rice cooker. Siapa yang mau maju? Saya. Oh ya, silakan Mas Dewa. Selesainya mana? Jadi ini ganti kotak. Habis selesai. Atasnya. Terima kasih buat Mas Dava. Coba kita bahas ya. Algoritma memasak nasi atau memasak nasi dengan rice cooker. Pertama mulai, kemudian siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan ini kamu bisa sebutkan harusnya ya. Apa? Alat dan bahannya itu apa? Cuci beras hingga bersih, kemudian ukur beras dan air sesuai dengan takaran. Masukkan beras ke dalam rice cooker. Masak beras sekitar 15 sampai 30 menit. Jika sudah matang, beras akan menjadi nasi. Nasi siap untuk disediakan selesai. Oke. Dari sekian dari algoritma ini adakah yang kurang menurut kalian? Ada yang kurang nggak? Urutannya nih. Urutannya ada yang kurang nggak? Ada. Kira-kira apa nih? Klik tombol home sama muncul tombol web. Oke. Coba bikin kamu Mbak siapa namanya? Naiza. Mbak Naiza dituliskan di papan tulis coba. Biar teman-temannya nanti tahu. Oke, coba kita bahas ya, Mbak Naiza. Pertama kita lihat start atau mulai ya.
Siapkan beras dan wadah, kemudian cuci beras sampai bersih. Setelah itu, apakah beras sudah bersih? Jika tidak, dia mengulang lagi, mencuci lagi. Jika sudah bersih, ya kurang panas sini ya. Maka tambahkan air 1 ruas jari untuk memasak beras. Ini ya, bener ya. Jadi kalau kamu masak nasi di rice cooker, ukuran airnya kalau bingung, pakainya ruas jari ini. Gitu. Terus masukkan wadah berisi beras ke magicom, kemudian klik tombol cook. Nah ini yang tadi di Mas Dava nggak ada ya, klik tombol cook. Kemudian tunggu sampai muncul tombol warm. Oke. Muncul tombol warm. Kalau sudah muncul, oh ini ada lagi nih, dia ada perulangan. Ada jika tidak muncul maka masih menunggu. Oke. Kalau sudah muncul berarti nasi siap disajikan. Selesai. Oke. Bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Naya. Tadi sama Andre dengan Mbak Era maju itu kan sama-sama betul ya. Kenapa kok betul semua ya? Karena memang setelah sampai dari awal sampai akhir sampai jadi itu tidak ada langkah-langkah yang hilang atau kurang. Tapi Mas Dava tadi ada langkah yang tidak dilangkah. Jadi berasnya nggak mata-mata kalau tidak diklik tombol. Nah, itu yang kita pilih yang mana? Jadi misalnya tadi ada Mbak Aira sama Mas Andre, itu yang paling kita pilih yang paling betul itu yang mana? Yang paling betul itu yang urut dan yang paling lengkap. Jadi nanti kalau membuat program harus urut dan lengkap. Itu yang kita pilih. Kalau ada salah satu langkah yang hilang, maka nanti tidak akan jadi programnya. Oke, itu ya. Oke anak-anak, ini Gunung punya game permainan. Ini cara kerjanya sama dengan algoritma. Ini namanya petualangan pangeran mencari putrinya, permaisurinya ya. Nah, cara bermainnya nanti di sini kan ada pangerannya, ada halang rintang juga. Makanya jangan sampai ketemu sama ini yang petir ini ya. Kamu tuliskan, kamu klik ya perintahnya, jalannya kemana? Jalannya kemana? Misalnya nih ke kanan kan, turun. Itu kamu klik di sini. Perintah-perintahnya kamu masukkan ke sini dengan klik ini ya. Ini nanti mulai game, terus kemudian panah misalnya turun gitu ya. Nah kalau sudah selesai kamu klik jalankan perintah. Nah nanti pangerannya ini akan jalan sesuai dengan arahan perintah yang kamu sudah masukkan ke sini. Nah kalau sudah selesai nanti di reset untuk ke permainan berikutnya. Kira-kira siapa yang mau mencoba ini? Boleh silahkan mau mencoba? Oke silahkan. Mas Sony silahkan maju. Mainkan dulu, klik, dimainkan. Nah, Mana ini? Oke, terus kamu jalan kemana dulu, wis ngerti ya? Oke, terus
Skornya berapa? Anak-anakku sekalian, karena tadi sudah mempelajari algoritma dan kalian sudah paham, tadi ada beberapa yang maju dan sudah betul. Kemudian yang akan kita lakukan setelah algoritma tadi adalah direpresentasikan ke dalam kode-kode. Nantinya kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk coding yang akan kita pelajari. Tetapi karena kalian masih pemula dan belum pernah belajar coding sebelumnya, Bunung akan mengajak kalian belajar coding dengan hal yang lebih dengan alat atau aplikasi yang lebih menyenangkan, supaya kalian nanti lebih paham, lebih tertarik. Namanya aplikasi Scratch. Nah, seperti apa Scratch itu, kita saksikan dulu video berikut ini. Adalah tampilan dari Scratch, di mana Scratch ini ada beberapa menu-menu yang kita akan identifikasi. Yang pertama ada menu A, menu B, menu C, menu D, menu E, menu F, menu G, dan yang terakhir adalah menu H. Oke, yang akan kita pelajari yang pertama adalah menu A, ya. Menu A terletak di sini, ya, di mana di dalam menu A itu ada 9 kategori. Yang pertama ada motion, ada looks, ada sounds, ada events, ada control, ada sensing, ada operators, variables, dan ada my block, ya. Di sini kategori ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Oke, kita pelajari yang pertama yaitu motion, ya. Di sini pada saat kita klik motion, di sini di sebelahnya, di sini ada menu B, ya. Nanti kita akan pelajari lebih jauh tentang menu B. Kita masih belajar tentang menu A. Nah, motion berfungsi untuk pergerakan sprite seperti sudut dan posisi, ya. Jadi motion itu bisa untuk memindahkan dari yang tadinya sprite posisinya ada di sini, dari bisa dari sini jalan ke depan, atau bisa loncat ke atas, atau bisa turun ke bawah, itu kita pakai motion, ya. Terus yang kedua ada looks. Looks yaitu mengatur tampilan atau penampakan sprite, ya. Di sini coba kita klik looks, ya, di sini. Jadi di sini kita bisa memasukkan misalkan hello atau ada thing, ya. Jadi di situ ada tulisannya hello, gitu. Itu adalah looks, ya. Nanti kita pelajari lebih jauh. Terus yang ketiga ada sound. Sound berfungsi untuk memutar audio dan efek, ya. Yang ketiga ada event. Event berfungsi untuk penanganan peristiwa, ya. Terus yang selanjutnya ada kontrol. Kontrol berfungsi untuk mengontrol suatu kondisi atau perulangan, ya. Bisa selamanya atau bisa hanya diulang 10 kali, diulang 5 kali, atau nanti berhenti di. Ini kita bakal mencoba kode berapa atau titik berapa, ya. Terus ada sensing. Sensing berfungsi untuk memungkinkan sprite berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Lalu ada operator, ya, berfungsi untuk menambahkan operator seperti operator matematika atau perbandingan, ya. Terus ada variabel. Variabel di sini berfungsi untuk membuat variabel dan daftar. Dan yang terakhir ada my blocks, yaitu berfungsi untuk membuat fungsi sesuai dengan keinginan pengguna. Ini adalah beberapa kategori dari menu A. Jadi menu A ada 9 kategori, ada motion, looks, sound, event, control, sensing, operator, variable, dan juga my block yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kita masuk ke menu B, ya. Menu B ada di sini, di mana menu B
di sini terdapat banyak sekali blok kode, ya, ini namanya blok kode, di mana kode-kode ini nanti yang dapat kita masukkan ke dalam objek, ya. Jadi kode-kode ini nantinya yang akan menggerakkan sprite atau objek yang ada di sini, ya. Nah, blok kode ini juga dapat dipilih dari kategori menu A. Jadi kalau misalkan di sini kita klik loop, nanti blok kodenya akan berbeda, ya. Setiap kategori mempunyai blok kode yang berbeda-beda. Nah, untuk memasukkan blok kode ini ke dalam menu C, ya, ini menu C, ya, kita tinggal memasukkan dengan cara drag and drop, ya, tekan tarik, ya. Nah, misalkan, ya, di sini saya contohkan akan menggerakkan sprite ini, ya. Ini tinggal di drag and drop, ya. Misalkan saya akan menjalankan sprite ini disuruh bergerak 30 kaki. Nah, di sini, ya, ini menu C, di mana fungsi dari menu C itu adalah sebagai daftar blok kode yang akan mengimplementasikan pada objek. Jadi kalau misalkan ada blok kode di sini, nanti mempengaruhi dari pergerakan sprite yang ada di sini, ya. Sebagai contoh, di sini saya sudah memasukkan 2 blok kode. Nah, apa yang akan terjadi? Kita lihat di menu D atau stage grid, ya, untuk melihat atau mereview hasil sesuai dengan blok kode yang dimasukkan. Oke, kita lihat. Go. Terlihat, ya, ada pergerakan, ya. Jadi blok kode inilah yang nantinya akan menjalankan sprite yang di sini, ya. Dengan kita drag and drop ke dalam menu C, nanti di sini akan bergerak sesuai dengan blok kode yang kita masukkan. Masuk ke menu E, ya. Di bagian ini kalian dapat mengcustomize bentuk dan suara dari objek atau backdrop sesuai dengan kreativitas sendiri, ya. Di sini ada backdrop, ya. Di sini kamu bisa membuat backdrop kamu sendiri, ya, sesuai dengan keinginan kamu. Bentuknya seperti apa, mau ada tulisan apa, terus mau warnanya apa, ya. Di sini kamu bisa bikin backdrop sendiri, ya, sesuai dengan kreativitas, dan juga bisa memasukkan suara kamu atau memasukkan suara yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ini di sini kamu bisa dengan menggunakan menu E, ya. Lalu ada menu F. Menu F, kalian dapat mengatur backdrop yang akan digunakan. Nah, di sini, ya, misal kita klik di menu F, di sini choose a backdrop. Jadi di sini backdropnya ada sangat banyak sekali, ya. Ada fantasi, ada musik. Oke, kita coba yang mana, ya? Kita pilih salah satu yang ini. Nah, di sini akan menjadi backdropnya, ya, dimana nanti, ya, hasilnya itu akan diperlihatkan di sini, ya, betul. Hasilnya akan diperlihatkan di menu D, ya. Backdropnya akan langsung muncul di sini. Coba kita ganti, ya, backdropnya. Coba ganti dengan ini, ya, 2 sprite, yaitu kucing dan kupu-kupu. Dan di menu D ini, di sini ada banyak kumpulan dari sprite-sprite yang kita pakai. Terus yang terakhir ada menu H, ya. Di sini ada nama project yang kita buat. Di sini nama projectnya saya sudah set dengan nama uji coba, sehingga di sini nama projectnya adalah uji coba. Itu beberapa bagian-bagian yang ada di dalam Scratch, ya. Anak-anak, setelah kalian tadi mempelajari fungsi-fungsi dari tool-tool yang ada di Scratch ini, sekarang kita mulai praktek aja, ya. Kita akan praktek membuat kucing berjalan, ya. Ketika nanti jalan maju, kalau sampai pojok, dia akan balik menghadap ke kanan kiri lagi,
terus jalan lagi, itu seterusnya forever ya. Blok-blok yang digunakan yang pertama adalah kita cari event when green flag click, ketika bendera hijau ditekan, diklik ya. Kemudian saya pilih forever karena nanti akan seterusnya ya. Kemudian pilih motion, dia maju 10 langkah ya. Kemudian ketika dia sampai pojok, dia akan kembali. Berarti pilihnya event. Ketika dia sampai sini, dia akan balik, tapi kucingnya kebalik juga. Nah, supaya nggak kebalik, kita harus set dulu nih. Lagi set rotation style left right. Nah ini, tapi dia jalannya kayak robot, tidak bergerak. Nah, supaya bergerak harus kita tambahin ini next custom. Nah, tapi kok terlalu cepat, harus dikurangi lagi. Jadi kita harus pakai wait 1 second. Ini wait 1 second, dibalik di atas kayak terlalu lambat. Nah, makanya dikurangi lagi 0,1 coba. Nah, lebih alami ya. Nah, supaya lebih menarik lagi, saya tambahin backdropnya. Mana ini? Oke. Ya, kira-kira mudah nggak ini dengan LKPD-nya sudah saya kirimkan di grup WA. Silahkan kalian buka, dikerjakan. Yang praktek dikerjakan langsung dengan aplikasi Scratch ya. Yang pertanyaan silahkan kamu jawab, ditulis di buku tulis. Nanti di akhir pembelajaran kita bahas dan kita kumpulkan tugasnya. Jadi ada 2 tugas ya nanti ya, yang algoritma dengan yang ini nanti refleksi. Ya. Bisa jalan. Jalan kira mau pakai mau. Stop dulu, diam dulu. Kucing berjalan semuanya ya. Ya, sekarang kan saya beri tugas untuk membuat animasi yang lain. Kira-kira siapa yang mau maju menampilkan hasil animasi buatannya? Ya, silakan Mbak Ana.
Kamu harus buat strike. Coba ya, ya. Makanya yang left right kanan kiri. Bueno. Ya? Anak buat dua sprite ya, kelinci dengan kucing. Ketika ini bloknya, yang di kucing itu when klik green flag ya, ketika diklik bendera hijau dia maju 10 langkah. Ketika sampai pojok dia akan memantul. Dan set rotation left right dia akan kembali. Jadi balik, bukan yang kepala yang di bawah tapi tetap kakinya di bawah. Kemudian dia kalau ketemu dengan ketemu sama kelinci dia ngobrol nih. Dia bilang nggak mau selama 1 second, kemudian next custom dia jalan beberapa gerakan. Nah ini yang apa? Yang kelinci ya. Nah, yang kelinci dia move 10 step, dia maju 10 langkah, kemudian ketika sampai pojok
memantul, rotation style, tetap kakinya di bawah, tidak kebalik ya. Ya, gila. Ayo main. Ya, kemudian next custom ini fungsinya untuk gerakan selanjutnya. Jadi tidak berjalan seperti robot, tapi dia ada gerakan kakinya yang melompat. Itu. Oke. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Ana. Oke, tadi bagus sekali ya dari Mbak Ana. Sekarang ada yang mau maju lagi? Ya. Oke, Mbak Aira silakan. Itu bisa kamu kecilkan lawannya. Size-nya bisa dirubah ya. Yang banyak apa ya? Yang belakang bisa lihat, coba lihat, coba lihat. Nah, ini bisa lo pada
Jalur ini bendera hijau. Ya. Banyak. Setelah ini Mbak Aira membuat ya di animasinya untuk blognya untuk apa? Yang orang itu mau 10 step, maju 10 step, sudah sampai pojok dia kembali click on edge bounce, kemudian set rotation style left right next custom. Nah ini ada if-nya nih, if jika menyentuh kucing if touching sprite 1 ini kucing ya, dia ketemu kucing maka dia akan say hello. Jadi kalau mereka ketemu otomatis akan bilang say hello. Nah ini kalau udah nggak ketemu dia nggak ada say hello lagi. Nah ini kalau pas ketemu lah say hello. Nah kalau kamu pengen bisa juga membuat seperti ini bisa ditonton nih blognya ya. Tepuk tangan untuk Mbak Ira. Tadi sudah saya lihat hasil animasinya dengan scratch bagus-bagus semua, pinter-pinter. Sekarang saatnya kita untuk refleksi ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sebagai bahan refleksi kita pada hari ini. Yang pertama, fact ya atau fakta. Hal baru apa yang kamu pelajari tentang algoritma hari ini? Kemudian proyek apa yang berhasil kamu buat dengan scratch pada pertemuan ini? Yang kedua, pertanyaan kedua, mewakili perasaan kamu nih. Bagaimana perasaanmu saat mencoba menyusun algoritma dengan scratch? Kemudian yang ketiga, menurutmu keterampilan apa yang paling berkembang setelah belajar scratch? Atau kreativitas, berpikir kritis atau kolaborasi, jelaskan. Yang keempat, future atau masa depan. Jika diberi kesempatan, proyek apa yang akan kamu buat selanjutnya dengan scratch? Silahkan jawabannya kamu tulis di buku tulis. Nanti ada beberapa anak yang akan saya tunjuk untuk menyampaikan pendapatnya. Dan nanti yang lainnya bukunya dikumpulkan semuanya. Nanti ada tugas yang harus dikumpulkan. Yang pertama tadi algoritma, yang kedua dengan ini apa? Refleksinya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafaidihar. Saya akan merefleksikan mengenai soal-soal yang berada di depan. Untuk yang pertama, hal apa yang saya pelajari mengenai hari ini? Hari ini saya belajar mengenai beberapa algoritma dan menyusunnya, serta program-program animasi di Scratch mengenai beberapa orang atau sprite yang saling menyapa. Lalu yang kedua, perasaan saya mengenai membuat Scratch hari ini, saya merasa sangat senang karena saya bisa membuat Scratch dan bisa memahaminya. Lalu yang ketiga, keterampilan apa yang paling berkembang untuk saya menjadi lebih paham mengenai beberapa algoritma atau beberapa program dasar di Scratch. Lalu yang ketiga, untuk kesempatan saya mungkin akan membuat beberapa animasi dan game. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Anda, Pak. Kasih W.
Hal baru yang dapat saya pelajari tentang algoritma hari ini adalah ternyata algoritma bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Proyek apa yang berhasil saya buat hari ini adalah proyek membuat scratch, yaitu membuat scratch orang berjalan. Perasaan saya membuat scratch ini merasa senang, gembira, dan tahu bagaimana cara membuat scratch. Yang paling berkembang saya dalam belajar scratch adalah kreativitas, karena saya bisa tertantang untuk membuat animasi yang menarik. Jika diberi kesempatan, proyek apa yang saya ingin buat, saya ingin membuat sebuah game atau animasi dalam scratch. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, setelah tadi kalian belajar menyusun flowchart, kemudian nge-game, kemudian membuat animasi dengan scratch, kira-kira kalian sudah paham apa itu algoritma apa belum? Sudah. Mari kita tarik kesimpulan bersama-sama ya. Jadi algoritma itu apa? Algoritma adalah cara berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah. Oke. Terus scratch itu apa? Untuk apa? Scratch-nya untuk apa? Membantu kita menyelesaikan algoritma menjadi program yang nyata. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah algoritma adalah cara berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah, dan scratch itu membantu kita untuk mengubah algoritma menjadi program yang nyata. Terima kasih anak-anak untuk hari ini, karena jamnya sudah habis. Kalian boleh kembali ke kelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.